Selamat malam. Udah lama sekali ya Dimas. Sudah berapa lama berarti ya? Terakhir kali kelas kapan? Kamu masih ingat nggak? Terakhir, nggak tahu, nggak dulu pak. Lama, kadang juga udah lupa. Makanya kita kalau libur lagi, waduh. Bulan terakhir kelas tuh tanggal 4, bulan 4 deh. Jadi sebulan kemarin tuh kita libur ya. Ya, makanya kita harus ada kelas. Supaya tidak terlalu lama ya. Oke, sip. Kalau gitu kamu gimana kabarnya Dimas? Selama Baik, sebulan. Baik ya, udah beres berarti semua di sekolah? belum. Besok masih ada futsal. Besok berarti masih futsal. Seminggu ini berarti apa namanya? Apa ya? Yang ini ya, lomba antar kelas itu ya. Ya, terus setelah itu nanti ada pemilihan ketua MPK. Setelah itu ada pemilihan ketua MPK. Oh, kamu jadi kandidatnya. Ya, Wih, terus udah ini dong, udah mulai apa? eh apa namanya? Kampanye, kampanye besok. Eh, kampanye. kampanye. Tahu 2 hari ke depan. Oh, oke. Kalau gitu semoga semoga terpilih, semoga menjadi ketua MPK yang baru ya. Kamu kelas berapa ya? Kadang lupa. Kelas 8. Kelas 8. Nah, semoga ketua MPK yang baru ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya list ya. List masih ingat nggak apa itu? Kalau bahasa Indonesianya apa? Di situ urutan. Mm-mm. List itu urutan atau daftar ya. Ya, List belanja berarti daftar belanjaan gitu ya. Nah, jadi kita akan membuat hal yang sama kayak project di bulan April kemarin. Tanya jawab. Cuman kalau misalnya kita ngebikin pakai if semua, ya itu akan capek karena nanti eh, Dimas perlu update dulu nilainya satu-satu kalau misalnya ada yang berubah ya. Nah, daripada kita update satu-satu, mending kamu punya yang namanya pasangan nilai gitu ya. Jadi kita nggak perlu update-update lagi nilai-nilainya karena udah ada urutannya sendiri. Dia bentuknya akan seperti string ya, yang di dalam tanda petik itu udah ada huruf, semuanya ada urutannya ya. Kita. Nah, di minggu kemarin, udah lama bulan kemarin kita belajar tentang Pygame ya. ya, Tentang Pygame. Jadi Pygame itu apa? Pygame itu kemarin kita pakai untuk bikin game ya. Caranya dengan import dulu. Terus macam-macam bisa ngelakuin ya kemarin untuk ukuran layarnya pakai set mode, warna fillnya, terus update, waktu FPS-nya juga kita udah setting ya. Dan warnanya itu kalau kita dalam project akan menggunakan RGB ya, red, green, blue. Tuh. Nah, biasanya kalau dalam game itu ada namanya loop game. Jadi kita akan ngebikin yang namanya while true supaya gamenya terus jalan. Dia berhenti ketika klik tombol pink ya. Nah, berarti yang perlu Dimas perhatiin lagi kalau namanya karakter di game itu butuh kotak buat nyimpen koordinatnya sama yang ditampilinnya alias teksnya ya. Nanti kalau di beberapa minggu lagi, minggu depan kita akan pakainya gambar ya, di ya, pertemuan berikutnya maksudnya. Nah, terus nanti untuk menampilkan font sama teksnya ya udah pakai font dan tinggal di render buat menampilkan pakai bleed ya. Oke, kita masuk ke dalam list. Jadi list itu adalah struktur untuk menyimpan jenis data berbeda. Ya, bentuknya nanti kamu bikin kurung siku, lalu nanti setiap datanya dipisah pakai koma.
Nah, nanti kamu bisa akses pakai urutannya, Dimas. Kalau kamu pengen ambil urutan ke 0, ya udah. Ini urutan ke 0, 181, ya. Nah, ini banyak ya yang bisa dilakuin sama list. Kita bahas satu-satu ya. Jadi, yang pertama kita mau ngebikin daftar nama siswa. Pertama akan dimasukin Smith, John, sama Ray. Ntar dia akan dalam sebuah list ya, list nama. The Smith, John, sama Ray. Terus, nanti kamu berarti bikin dulu list. Kalau misalnya pengen dapetin daftar baru, pakai append. Ya, jadi di dalam listnya ada data baru pakai append ya. Nah, nah, berarti akan disuruh input dan di looping. Selama namanya bukan 0, dia akan di append ya, yang baru di inputnya dan suruh masukin lagi ya data barunya gitu. Nah, misal kita pengen nambahin list yang udah ada datanya dulu. Berarti Dimas bikin aja list yang udah ada datanya, terus dicek nih kalau udah ada atau belum pakai in. Baru untuk mengurutkan pakai sort ya. Nah, berarti Dimas buat dulu ya list nama yang udah ada, terus kita bikin looping untuk masukin data baru. Kalau misalnya udah ada, berarti nggak usah ditambahin. Tapi kalau belum, ditambahin ya pakai append gitu. Ntar tinggal suruh input aja. Namanya siapa yang baru. Baru kita sort ya listnya. Oke. Nah, terus untuk yang bagian berikutnya, Dimas bakal ngitung rata-rata. Masih ingat rumus rata-rata? Jumlah dat eh apa ya? Ini berapa Total rata-ratanya? mana? Ini rata-rata tiga angka ini berapa? 11 tambah 5 tambah 6 dibagi 3. Yes, betul ya. Kita tambahin semua. Dibagi ada berapa bilangannya? Ada tiga. Betul ya. Dan untuk nilai maksimum, nilai yang paling tinggi ya. Berarti 263. Nah, caranya nanti Dimas bisa looping ya. For hash in hasil di dalam listnya. Terus habis itu nanti Dimas tinggal bikin ya. Suruh input semua nilai yang ada di dalam list. Suruh input. Suruh dijumlahin ya ke dalam counter. Terus nanti maksimumnya juga sama. Kan kalau kita looping atau kita jalanin ya. Looping pertama hash itu adalah 225. Nah, 225 berarti rata-rata hasil itu 0 menjadi 225 ya. Terus yang ini maksimum hasil 0 kurang dari 225, true ya. Jadi nanti maksimumnya jadi 225 gitu. Di looping seterusnya ya. Dan nanti dapat nilai rata-rata yang berapa, nilai maksimumnya berapa juga ya. Rata-ratanya tinggal dibikin aja rata-rata hasil dibagi line-nya berapa ya dari listnya. Gitu. Terus misal Dimas mau panggil ada berapa nih siswa yang lolos nilainya lebih dari 200. Oh ini ada dua. Ya udah Dimas bikin dulu list, suruh input, nanti looping ya. Kalau nilainya lebih dari 200, counternya bertambah satu. Dan nanti semua datanya dimasukin ke dalam list. Habis itu suruh input lagi ya. Gitu. Nah, tapi kalau Dimas lihat, Kak ini tuh satu-satu ya dimasukin angkanya. Kalau Dimas pengen sekaligus, nanti Dimas bikin yang namanya split. Jadi kalau kita split ya, ini angka dalam satu string, dia dipisah pakai split, nanti jadi list ya, semuanya terpisah satu-satu. Nah, kalau udah terpisah dalam list, kamu tinggal rubah ke int ya. Nanti dia akan menjumlahkan counternya juga. Oke. Habis itu tinggal kamu cek deh nih, ya. Dari yang asalnya satu baris, dia jadi satu list. Dan dapat ya nilai yang lebih dari 200 ada berapa? Satu, dua, tiga. Ya, karena counternya bertambah tiga kali. Gitu. Ya, itu yang split. Terus bedanya string sama list berarti apakah? Di list nggak bisa pakai find, ya. Sisanya bisa ya. Terus kalau misalnya di list, dia bisa menambahkan elemen pakai append, menghapus pakai remove, Kak, ya. Kalau string bisa replace.
Dari yang asalnya 4 jadi 5. Jadi Kak, dari 545 jadi 5 semua Kak, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu Dimas? ini mau ambil headset dulu boleh? Soalnya hujan di sini, takutnya nggak kedengeran. Oh, boleh. Tadi kedengeran nggak? Suaranya ini sih agak ketutup sama suara hujan. Tapi tadi penjelasannya ada kedengeran nggak? Ada. Oh, oke. Boleh, boleh. Silakan diambil dulu Dimas. Halo. Udah? Sudah. Ya, kalau udah boleh di-share screen aja Dimas. Kamu langsung boleh lihat ya, kita buka platformnya, kita praktekin. Iya, sebentar. Platformnya ya. Mm-mm. Course-nya masih ada nggak linknya? Linknya. Ini kado kirim di chat Zoom ya. Oke. Kalau udah ready di share screen. Nah. Udah kelihatan? Yes, di course ya, di kursus. Buka yang nomor 4 ya. Sorry, nomor atasnya. Sorry, kembali dulu. Ini nomor 2 ya. Yes, coba Dimas pilih jawabannya. Ini jawabannya ada 4 ya.
Semua barang di dalam list memiliki nomor mulai dari nol. Maksudnya itu kayak 0123 kan? Urutannya. Bener ya, urutannya dari nol. Ya, tetap. Lah, 9. Benar, yes. Dua lagi. Elemen-elemen tuh maksudnya angka huruf Ini, atau semua tipe data. Bener ya, ada urutannya. Satu lagi. Yes, benar. Oke, boleh dijawab. Lanjut, nomor dua. apa ya? Sudah, berarti pertama dari panjangnya dulu deh. Menentukan panjang berarti line ya. Nah, mengurutkan bahasa Inggrisnya apa? Mengurutkan. Sorry. Oh, Mm-mm. menambahkan elemen di akhir. Elemen Tadi, event. Eh, pen, betul. ada satu elemen. Betul, betul. Sudah dibaca? Berarti kita pengen mengurutkan ya. Hmm, Udah dibaca berarti di baris 3 kalau kita pengen mengurutkan caranya kamu tulis nama variabelnya dulu ya tadi. Berarti users dot sort ya. Heeh. Titik, oke. or Terus untuk mencari tahu panjang dari list pakai len. 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 Yes, betul len. Berarti len di Len. dalam dikurungin dalamnya users. Sip, boleh kamu checklist. Nah, dia udah keurutin juga ya pakai sort. Ada pertanyaan dulu? eh Bentar. Tadi user sortnya apa? Kenapa? User sort. User User sort. sort itu mengurutkan, coba kamu hapus deh. Atau kamu kasih komentar aja. Kasih tanda pagar yang di baris 3. Oke. Baris 3 kamu kasih tanda pagar awalnya. Awalnya ya. Pagar. Heeh. Biar jadi komentar. Coba play. Nah, lihat ya. Dia urutannya sama seperti list. Max dulu, Sweet dulu, Funny, baru Crazy.
Tapi kalau kamu pakai sort, hapus. Nah, coba play, dia diurutkan. Hmm, Oke, ada lagi? cara ngurutin ini gimana? Kayak alfabet kayak F Cara sampai mau, S. kenapa? Ya cara ngurutin dari mana? Ini pakai sort. Jadi dia mengurutkannya dari alfabetis. Hurufnya dulu ya. Oh itu udah otomatis. Udah otomatis. Jadi nggak perlu disimpan dalam variabel ya. Kamu langsung panggil aja dot sort. Oke. Ya, lanjut nomor 4. Jadi membuat search engine ya. Kalau gamenya ada di dalam list CSGO, permintaan ditemukan. Tapi kalau nggak ada, permintaan tidak ditemukan. Ya, kita mau bikin kayak Google. Ya, jadi dia bakal bisa nyari. Nah, berarti di baris 4, Dimas tinggal enter, lalu Dimas tinggal lanjutin ya. If searching in games, dia akan permintaan ditemukan. Tapi kalau nggak, tidak ditemukan gitu. Hmm. Sudah. Udah, kalau udah boleh di checklist, Dimas. Gitu doang. Ya, gitu dong. Udah beres. Nah, karena Warface nggak ada, jadi dia tidak ditemukan ya. Lower Oke. tuh apa fungsinya? Iya, itu fungsinya. Apa? Sorry. Halo? Lower tuh apa? Kenapa? Lower itu apa? Lower. Kecil ya? Oh, lower itu ngebikin jadi huruf kecil. Suaranya kecil nggak? Kenapa? Suaranya kecil ya? Iya, suaranya agak agak kecil, tapi masih kedengeran. Lower itu ngebikin huruf jadi kecil ya. Ada Ya. lagi? Halo? Halo? Iya, kedengeran Dimas. Lebih kedengaran apa sama aja? Ini kedengeran. Ini kedengeran. Tadi apa pertanyaannya? Ya lower. Ya, lower itu ngebikin jadi huruf kecil ya. Coba kamu tutup dan kamu play di caps lock ya. Coba caps lock CSGO. Tetap ditemukan ya karena dia udah di lower. Oke? Ada Hmm. pertanyaan lagi?
Halo? Halo, halo, halo. Ah, nggak ada pertanyaan lagi? Gak ada. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sesi 2 ya, Dimas. Jadi sesi 2 kita akan ngebikin project list yang kartu kemarin ya. Jadi, sebelum itu, Kadot izin kamar mandi bentar ya. Wait. Oh iya. Nah, nah, Dimas, cek, cek. Halo? Udah? Udah ya? Oke, kita masuk ke menyimpan data, Dimas. Jadi menyimpan data itu maksudnya game yang tanya jawab kemarin kita akan simpan dalam list ya. Untuk apa? Jadi nanti pas kita panggil secara acak ya, kita pakainya indeks saja gitu. Diacak nomor apa? Nomor pertanyaan sama nomor jawabannya yang ditampilin yang mana gitu ya. Jadi nanti nggak perlu kita pakai apa, if satu-satu, tapi kita pakai template aja ya, dengan cara di append juga karena dia masuk ke dalam list baru. Oke, kayak gitu. Sip. Dari kamu ada pertanyaan dulu? Hmm, Ada? eh, Nggak ada eh, ya? Insya Allah Kenapa Dimas? nggak ada. Nggak ada. Oke, Dimas boleh share screen. Kita mau coba lanjutin lagi ya. Nah, kamu klik kembali aja Dimas. Kamu klik kembali terus buka yang nomor yes, nomor 3. Nah, ini tuh kan dari codingan yang sebelumnya ya. Jadi Dimas nggak perlu coding dari nol lagi ya. Ada tekan drop aja. Nih, ini di chat Dimas bisa pakai ya. Boleh Dimas lihat di chat Zoom-nya. Ya. Nah, jadi ini yang dari si soal sebelumnya ya. Kita udah punya si kelas tag area, bikin jendela gamenya, dan tinggal kita bikin metode-metode barunya. Ya, metode barunya seperti apa? Pertama, buat menambahkan teks ke dalam list. Ya, berarti kamu bikin aja. Ini paralel ya, paralel sama baris 22. Dibikin di baris baru, Dimas. Bawahnya. Nah, ini hapus spasinya. Sip. Dev at text. Deh.
Sudah, sudah. Sudah, kita lanjutin lagi itu untuk menambahkan daftar pertanyaan sama daftar jawabannya. Nah, sekarang kita bikin label untuk set text-nya. Berarti caranya kamu bikin aja Dimas di bawahnya lagi ya seperti ini. Ini buku tugasnya tutup aja. Cukup. Sip. Sama ya paralel di situ. Self.text-nya yang ada titiknya, Dimas. Gunanya kayak tanda kurung tapi kotaknya, Bro. Kenapa? Tanda kurung tapi kotak. Nah, kurung siku ini buat apa? Buat indeksnya, Dimas. Jadi dia digunain biar nanti otomatis langsung ngarahin ke list yang mana gitu urutannya. Lalu geser ke atas ya. Nih, Ini yang mana, Kak? itu beda ya. Sorry, sorry, sorry. Nih ya. Sorry. Nih. Oke. Iya, Dimas. Self.text through text color. Enter. Sel. Nah, tinggal kita buat yang draw-nya ya. Untuk menampilkannya. Coba kamu play dulu Dimas, ada yang error nggak? Ada yang merah nggak? Nggak ada ya. Nah, ini yang draw-nya. Bikin metode baru, def draw.
Ini rek ya. Ini bukan RCT. Ini nih yang X. Terus ini bukan rekta, tapi rek aja. Hmm, hmm, lengkap. Saya lanjut. Nah, untuk yang daftar pertanyaannya ini juga banyak pol, jadi Kedot akan kirimin aja ya. Dimas. Wait. Nah ini banyak pol, jadi Dimas bisa pakai aja di chat lagi ya. Yang ini dia nggak sejajar sama apa? Sejajarnya sama baris 21 ya. Oke, coba Dimas buat. Nih, Di situ. Yes. Oke, jadi kita udah punya daftar pertanyaan dan tinggal kita looping ya Dimas di sini baru looping forever yang tadi kita bahas ya. While true, ini sejajar juga di baris 55. Nah, while true titik 2. eh, loh, belum ketulis ya? Kenapa? Dari tadi belum ketulis ya? Suaranya kecil banget Dimas. Kenapa? Dari tadi belum ketulis ya? Yang yang mana? Yang aku belum, Yang yang mana sorry? yang well through. Ini While lupa, true. ini sempet tak tulis gak sih? Enggak ya? Belum, belum. Ini Oh, baru. belum. Ini baru. Berarti enggak ini tadi enggak masuk. Nggak masuk. Nggak kelihatan. Belum Apa masuk namanya? Dimas. Tadi tuh ngetik cuman enggak enggak ini. Oh, nggak kesimpan. Apa ya? Iya, Oke, lupa nggak tak ini apa-apa. kali. Coba ini kadang nanti ya. Hmm.
625. Nah, tinggal kita tampilin nih, Dimas. Oke, draw ya. Di bawahnya paralel, kartu underscore tanya draw. Bedanya kalau pakai underscore sama titik apa? Bedanya apa? Ada yang pakai underscore, ada yang pakai titik. Itu gunanya buat Mm-mm. apa? Yes, pertanyaan yang bagus. Kalau underscore itu kita kan nama variabel ya. Biasanya dia pengganti spasi. Tapi kalau titik apa? Titik ini metode. Kan kemarin yang di modul Tartel kalau di Mas masih ingat, kita itu bikinnya T1 apa? Pen up, terus T2 begin fill. Nah, kalau titik itu buat panggil fungsi dari objek ya. Kalau underscore biasanya kita buat nama variabel. Betul. Ini ke underscore A ya. Kartu jawab draw-nya. Yes. Ini gimana Kak, joystick? Jam sticknya berarti dia sejajar sama core-nya ya. Sejajar di sini nih. Ini di mana Kak joysticknya? Iya, sejajar sama core-nya, Dimas. Oh, nggak kedengeran. Aduh, Kak? tes. Halo? Kedengeran nggak, Dimas? Oh, ya. Kedengeran ya. Sejajar sama Ya, core-nya, terdengar, Dimas. terdengar. Sejajar sama core-nya. Sip. Sorry, sorry, sorry. Jam T 40. Nah, boleh di-play, Dimas. Cobain. Coba kamu play. Wah, get input. Oh, ini sama dengan ya, bukan minus. Nah, coba play ulang. 53. Oh, ini di enter nih, Dimas.
Kok ada dua ya? Oh emang ada dua, di enter aja di Mas. Ah, F6, F size ya. Play, regex. Hmm, oh ini bukan reg underscore x ya. Reg titik x. Play. Nah, kamu coba klik, lalu klik Q di keyboard. Yuk, Nah, A yang A, ya, mana? diketik A, A, keyboard A, A, huruf A. A, A. Bisa nggak? Bentar, coba ulang. Yuk, A, huruf A. yuk, A. Oh, ya, bentar. Apa? Ah, bisa. Oke. Udah, bisa ya. Nah, ini udah bisa kamu checklist aja, Dimas, buku tugasnya. So, that's it, Dimas. Jadi kita udah belajar tentang list. Ntar di pertemuan berikutnya kita akan bikin final project ya, Arkanoid. Jadi sebelum kita ada program next level, eh, kita akan bikin game project Arkanoid. Ya, dari kamu ada pertanyaan dulu? Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada ya. Oke, so paling itu aja, Dimas. Kelasnya kita tutup dan selamat malam, Dimas ya. Bye. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dimas.